Nama saya Saripudin, Kepala Desa Ohe Trans. Jadi pertama-tama yang akan saya sampaikan bahwa Desa Ohe Trans ini berdiri pada tahun 2016 yang lalu. Jadi sekarang 2020 berarti sudah menjelang 4 tahun. Awalnya Desa Ohe Trans, ex transmigrasi yang kami usulkan tahun 2014 yang lalu. Jadi Desa Ohe Trans ini sampai dia definitif tahun 2016. Alhamdulillah berkat pemerintah Kabupaten Konawe Utara saat itu Desa Ohe Trans ini definitifkan. Luas wilayah Desa Ohe Trans adalah 6.325 hektar dengan berbatas sebagai berikut. Sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Konawe, Kecamatan Abugi, Kabupaten Konawe. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Aseminunulai. Sebelah utara berbatas dengan Desa Amurome Utama, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Punggomosi. Jumlah penduduk Desa Ohe Trans secara keseluruhan sebanyak 75 KK. Sampai hari ini 75 KK. Jumlah jiwa 238 jiwa yang tersebar di 3 dusun dan 6 RT. Jadi mata pencaharian secara umum masyarakat Desa Ohe Trans adalah petani. Jadi untuk sementara kita di Desa Ohe Trans yang kami galakan sekarang adalah penanaman nilam. Ya, alhamdulillah Desa Ohe Trans ini dari sekian komoditi yang ada, tanaman pertanian, perkebunan dan lain sebagainya, ini tanaman nilam itulah yang menunjang masyarakat Desa Ohe Trans sampai hari ini, sehingga masyarakat Desa Ohe Trans tidak keluar masuk daerah untuk mencari nafkah. Apalagi dengan adanya ini pandemi COVID, saya selaku Kepala Desa Ohe Trans tidak segan-segan untuk melarang masyarakat saya tidak boleh keluar desa selama pandemi ini masih berjalan, karena dikhawatirkan ketika ada keluar masuk jangan sampai masyarakat saya itu membawa virus dan membawa malapetaka di Desa Ohe Trans ini. Jadi saya ceritakan sedikit kronologis Desa Ohe Trans ini. Yang pertama, Desa Ohe Trans ini berdiri pada tahun 2010, yaitu transmigrasi yang terdiri dari 150 KK awalnya. Jadi setelah 5 tahun kemudian, tahun pertama berdirinya ini, saya selaku pimpinan di sini, saya sudah diamanahkan menjadi koordinator desa, Korades namanya pada saat itu adalah Korades, koordinator desa, selama kurang lebih 5 tahun saya memimpin. Setelah tahun 2014 yang lalu, saya dinobatkan menjadi penjabat kepala desa masa kepemimpinan Bupati yang lalu. Setelah itu pemilihan kepala desa, saya terpilih lagi menjadi kepala desa Ohe Trans pada tahun 2017. Ya. Desa Ohe Trans ini didiami oleh 3 etnis. Yang pertama adalah pribumi, orang Tolaki sendiri. Yang kedua adalah suku Jawa. Suku Jawa pada saat itu adalah 25 KK. Dan suku Lombok adalah 25 KK. Jumlahnya ada keseluruhan 50 KK. Setelah itu ditambah dengan orang lokal. Ini secara umum kami sudah memiliki sarana umum. Yang pertama ada balai desa yang sementara ini balai desa transmigrasi. Yang kedua ini puskesmas pembantu atau postu ini. Yang ketiga adalah sarana pendidikan, ada gedung SMP, SD dengan gedung perumahan guru sudah ada. Terus ada gudang ekstransmigrasi, dan yang sana adalah masjid transmigrasi. Tapi masjidnya ini memang belum
karena ukuran minim sekali, jadi untuk sementara saya mengusulkan di pemerintah daerah lewat Kesra, mudah-mudahan bisa memperhatikan kami untuk mengalokasikan dana rehab masjid kami. Tahun 2020 pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa sebesar 800.700.000 rupiah. Ya, sementara untuk alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk kabupaten sebesar 351 juta rupiah. Jadi total secara keseluruhan adalah 1 miliar lebih. Skala prioritas untuk di tahap pertama ini untuk dana desa adalah penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 adalah dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT, di mana saya alokasikan untuk pertama itu adalah sebanyak 56 KK ya selama 3 bulan. Jumlahnya adalah 108 juta. Nah, selanjutnya untuk di bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan bibit sapi sebanyak 17 ekor, nilai anggaran 98 juta. Yang kedua adalah pengadaan KWH sebanyak 38 unit atau 38 KK, anggarannya adalah 152 juta. Selanjutnya itu bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 6 unit, anggarannya adalah 90 juta. Mulai dari dusun 1 sampai dusun 3 seputaran desa Oheteran secara khusus. Selanjutnya yaitu dana sharing masalah Pansimas. Jadi saya alokasikan 35 juta untuk dana desa. Selanjutnya tambahan itu adalah dari dana pusat dan provinsi. Jadi yang selanjutnya lagi adalah sarana pendukung penyulingan nilam, yaitu rumah nilam dan tungkunya sebesar 33 juta rupiah. Ya. Sementara tungku dia punya belanga dengan pendingin tahun 2019 kita sudah anggarkan. Namun untuk sarana pendukungnya yaitu rumah nilam dengan dudukan nilam tungkunya nanti 2020 ini baru kami anggarkan untuk pembangunannya. Jadi sudah inilah Pak, untuk tahun ini diprogramkan oleh pemerintah untuk penanaman nilam. Inilah program dana desa yang kami programkan untuk di desa, yaitu rehab rumah yang tidak layak huni atau RTLH. Jadi inilah contoh RTLH yang saya kerjakan di 2019. Nanti RTLH selanjutnya atau rumah layak tidak selanjutnya nanti 2020 akan saya kerjakan selanjutnya setelah selesai ini penanganan COVID-19. Itulah yang nanti sasaran untuk rehab rumah tidak layak huni. Dengan itu yang masih rumah awal, masih ex rumah transmigrasi, itulah yang mau direhab salah satunya begitu. Secara umum rehab rumah ini secara keseluruhan untuk di Oheteran sudah terakhir ini untuk mendapatkan, karena sudah selesai semuanya dari mulai dusun 1 sampai dusun 3. Untuk tahun 2020 ini kita sudah mengalokasikan juga anggaran sebesar 35 juta untuk dana sharing proyek Pansimas. Jadi yang ada ini adalah proyek yang ex transmigrasi. Jadi ini nanti kita akan atur karena pipa pertama sudah ada. Jadi karena sampai hari ini kita masih kewalahan dari beberapa kakak dari 3 dusun. Jadi untuk sementara digilir. Nah, ketika ini Pansimas sudah jadi, mungkin ada 2 dusun, ada masing-masing dusun sudah akan mau jalan ekstra 1x24 jam. Jadi tidak ada lagi pembagian. Jadi untuk menghindari adanya keributan di tengah-tengah masyarakat, sehingga nanti ini kita akan
antisipasi nanti ini kita akan bikin semacam pembagian yang air pertama di dusun mana dan untuk Pansimas itu ditujukan di dusun mana, sehingga nanti ketika nanti sudah berjalan sudah tidak antrian, karena selama ini air yang ada sekarang masih terbagi, jadi masih bergilir. Nanti kalau sudah Pansimas sudah jadi nanti ini Pak, alhamdulillah nanti sudah tidak akan ada lagi masalah, karena mungkin sudah akan full sampai setelah 24 jam. Sejak tahun 2018 saya sudah alokasikan menganggarkan, jadi sistemnya bergilir. Jadi tahun ini sekian KK, tahun berikutnya sekian KK, dan untuk tahun 2020 ini saya alokasikan sebanyak penambahan dari tahun sebelumnya. Jadi tinggal 17 ekor dari 17 KK yang akan mendapatkan ini bantuan bibit ternak sapi. Anggarannya adalah 108 juta rupiah. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bantuan bibit ternak sapi ini di Desa Ohe Trans dapat berkembang, dan demi untuk kemakmuran semua warga Desa Ohe Trans, karena di Desa Ohe Trans ini adalah desa yang baru mau memulai, karena desa ini baru 4 tahun dia definitif, sehingga mudah-mudahan dengan bantuan sapi ini masyarakat bisa bernapas sedikit, karena itu adalah salah satu modal juga untuk menambah perekonomian masyarakat. Saya Kepala Desa Ohe Trans bersama masyarakat dan seluruh lembaga Desa Ohe Trans mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Konawe Utara, Bapak Dr. Insinyur Haji Ruksamin STM SIP ASEAN Engineering atas segala bimbingannya dan petunjuk yang diberikan kepada kami, sehingga pembangunan Desa Ohe Trans pada khususnya dapat berjalan dengan baik bersamaan dengan visi misi pembangunan Konawe Utara, yaitu Konawe Utara Sejahtera Beradab atau Konasara. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bupati.